Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak R. Edwin Indarto, SPT MP, dan Bapak Muhammad Danang Yulianto, SPT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kelas F, serta teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfia Arifah, NIM 1741487 PT 07546. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Kualitas Mikrobiologis dan Fisikokimia Cured Egg Yolk dengan metode Bringing pada konsentrasi sukrosa yang berbeda. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penulisan proposal seminar saya yaitu telur merupakan salah satu pangan hewani yang kaya akan nutrien. Oleh sebab itu, telur menjadi media baik bagi pertumbuhan mikroorganisme sehingga telur mudah rusak dan kualitasnya akan menurun. Hal tersebut yang melatar belakangi diperlukannya pengolahan atau pengawetan telur. Pengolahan telur dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu pengolahan telur dalam bentuk utuh, contohnya telur asin dan telur pindang, lalu pengolahan telur dalam bentuk campuran albumen dengan yolk, contohnya tepung telur, dan pengolahan telur yang sudah dipisahkan albumen dan yolknya seperti tepung telur, telur beku, dan cured egg yolk. Cured egg yolk biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan mie, kue, roti, mayones, es krim, ataupun dijadikan sebagai pengganti peran keju parut apabila melalui proses pemanasan atau oven. Cured egg yolk menjadi salah satu produk pengolahan telur khususnya bagian yolk dengan menggunakan bahan preservatif utama yaitu garam dan gula. Adanya pengolahan tersebut menjadikan cured egg yolk ini memiliki daya simpan yang lebih lama jika dibandingkan dengan telur segar. Penambahan konsentrasi bahan preservatif yang digunakan akan mempengaruhi kualitas dari cured egg yolk itu sendiri, baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Tetapi, belum diketahui adanya penetapan berapa konsentrasi larutan Bringing dengan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui konsentrasi penambahan gula, yaitu sukrosa, pada larutan penggaraman atau Bringing yang tepat pada pembuatan cured egg yolk, sehingga dapat diperoleh cured egg yolk dengan kualitas mikrobiologis dan fisikokimia terbaik. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat dapat mengenalkan produk cured egg yolk di Indonesia yang akan dijadikan sebagai suatu peluang usaha dan kualitas mikrobiologis dan fisikokimia yang terbaik. Tinjauan pustaka dari penyusunan proposal seminar ini yaitu yang pertama, telur ayam. Telur ayam menjadi salah satu jenis telur yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 65% dari total konsumsi telur. Telur ayam sendiri menjadi pilihan karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, merupakan protein berkualitas karena memiliki jumlah dan susunan asam amino yang lengkap. Yang kedua, terjangkau baik dari harga maupun ketersediaannya. Yang ketiga, mudah dicerna dan kaya akan nutrien seperti vitamin, mineral, pigmen, dan kolesterol, terutama pada bagian yolk yang kaya akan protein dan lemak, tetapi didominasi oleh asam lemak tidak jenuh esensial seperti asam linoleat dan asam lemak tunggal tidak jenuh seperti asam oleat, atau dapat dilihat pada tabel bahwa protein pada yolk mencapai 15,7 sampai 16,6% dan lemaknya mencapai 31,8 sampai 35,5%. Telur ayam selain dikonsumsi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan terlebih di bagian yolk atau kuning telurnya, yaitu dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan produk mayones, kue, dan roti. Serta memiliki keunggulan yaitu mengandung 50% protein dan sebagian besar nutrien. Telur ini menjadikan yolk termasuk dalam bahan pangan yang cepat rusak, yaitu relatif memiliki daya simpan yang singkat sehingga perlu dilakukan pengolahan atau pengawetan untuk mencegah penurunan kualitas, dan salah satunya adalah pengawetan dengan metode penggaraman atau pengasinan atau biasa disebut Bringing. Yang kedua adalah cured egg yolk. Cured egg yolk memiliki prinsip pembuatan mirip dengan pembuatan telur asin, yaitu dengan metode Bringing, sehingga teksturnya menjadi lebih padat dan lebih keras. Daya simpannya juga relatif sama dengan telur asin, yaitu sekitar 9 bulan. Tetapi yang membedakan yaitu dipisahkan antara albumen dan yolk, dan warna yolk yang terbentuk lebih orange dan lebih cerah dibandingkan telur asin.
di mana warna seperti itulah yang diharapkan konsumen. Selain itu, juga ditambahkan gula untuk mengurangi rasa asin yang berlebih dan mengurangi kadar air. Yang ketiga yaitu brewing, merupakan metode pengawetan yang dilakukan dengan merendam yolk pada larutan garam jenuh sehingga terjadi difusi. Pada proses brewing dilakukan pemisahan yolk yang berfungsi untuk mempersingkat periode brewing. Adanya proses brewing dengan konsentrasi garam yang berbeda pada yolk dapat mempengaruhi tekstur, rasa, dan kadar protein. Semakin lama proses brewing, maka kadar protein pada telur asin akan mengalami penurunan dan dapat menimbulkan rasa asin yang berlebih, sehingga pada pembuatan cured egg yolk ini juga ditambahkan gula untuk mengurangi rasa asin yang berlebih. Yang keempat yaitu mikrobiologis telur. Telur menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga untuk menjaga agar telur tetap aman dikonsumsi, terdapat batasan maksimum cemaran mikroba telur yaitu untuk sampel telur segar, batasan TPC yaitu sekitar 1 kali 10 pangkat 5, coliform kurang dari 1 kali 10 pangkat 2, E. coli 1 kali 10 pangkat 1, dan Staphylococcus aureus kurang dari 1 kali 10 pangkat 2 untuk telur segar, sedangkan untuk telur asin kurang dari 1 kali 10 pangkat 1. Sedangkan untuk salmonella, untuk kedua sampel harus negatif per 25 gram. Untuk mengurangi terjadinya kontaminasi lebih lanjut, maka perlu dilakukan penanganan yaitu dengan cara merendam pada larutan preservatif. Adapun landasan teori dalam penyusunan proposal ini yaitu telur merupakan bahan pangan yang mudah rusak sehingga perlu adanya proses pengolahan atau pengawetan. Biasanya pengawetan telur dilakukan dengan metode brewing, yaitu merendam ke dalam larutan garam di mana adanya perendaman tersebut dapat mempengaruhi kadar air, protein, dan tekstur. Hasil dari pengawetan telur metode brewing dengan pemisahan yolk disebut cured egg yolk. Pada pembuatan cured egg yolk bisa ditambahkan gula yang dapat membatasi masuknya garam menuju yolk. Hipotesis yang diuji yaitu konsentrasi larutan brewing yang mengandung 20% NaCl dengan penambahan 20% sukrosa menghasilkan cured egg yolk dengan kualitas mikrobiologis dan fisikokimia yang terbaik. Selanjutnya adalah materi dan metode. Yang pertama, waktu penelitian, yaitu dilakukan kurang lebih selama 2 bulan. Yang kedua, tempat penelitian, yaitu di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan Laboratorium Pengujian Mutu Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, alat untuk pembuatan cured egg yolk yaitu timbangan, toples berukuran kecil, sendok, gelas ukur, ekseparator, baskom, dan oven. Sedangkan untuk pengujiannya yaitu pokdos, oven, desikator, gelas ukur, cawan Petri, laminar airflow atau LAV, inkubator, pipet ukur, mikropipet dan tip, hot plate dan stirrer, Erlenmeyer, cawan Petri, labu Gildan, timbangan analitik, alat destilasi, buret, beaker glass, labu ukur 100 ml, dan tabung reaksi. Sedangkan untuk bahan yang dibutuhkan yaitu dalam pembuatan cured egg yolk adalah telur ayam, garam, gula, aquades. Sedangkan untuk pengujiannya yaitu buffer peptone water atau BPW, plate count agar atau PCA, alkohol 70%, aluminium foil, aquades, katalisator selenium, H2SO4, H3BO3, larutan indikator, yaitu dengan campuran 2 bagian methylengrat 0,2% dalam 95% etanol dan 1 bagian methylene blue 0,2% dalam 95% etanol, NaOH dan HCl. Lalu untuk metodenya yaitu persiapan sampel telur, yaitu disiapkan telur ayam grade A dengan berat kurang lebih 60 gram sebanyak 50 butir. Selanjutnya, pembuatan cured egg yolk, yaitu yolk dipisahkan dari albumen, lalu larutan brewing dibuat dengan konsentrasi 20% NaCl dengan penambahan 0%, 5%, 10%, 15%, 20% gula. Masing-masing dilakukan secara duplo. Kemudian, yolk dimasukkan ke dalam toples berisi larutan brewing dan diinkubasi pada suhu ruang yaitu 28-35 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, sampel siap dilakukan pengujian. Untuk pengujiannya sendiri yaitu yang pertama adalah pengujian secara mikrobiologis, yaitu dengan menggunakan uji TPC.
Nah, uji TPC ini untuk mengetahui jumlah koloni pada sampel yang dilakukan dengan menguji masing-masing pengenceran dengan memasukkan 1 mili suspensi ke cawan Petri secara duplo, lalu ditambahkan 12-15 mili media PCA, kemudian dihomogenkan dan didiamkan hingga memadat, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya adalah pengujian kimia, yaitu menguji kadar air, kadar protein, dan kandungan garam. Dan terakhir adalah pengujian fisik, yaitu uji sensoris atau uji kesukaan yang dilakukan dengan melalui alat indera oleh 20 panelis semi terlatih. Kemudian data yang diperoleh dari masing-masing uji diolah menggunakan pola searah atau one way ANOVA. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji DMRT. Analisis statistik ini dilakukan dengan menggunakan SPSS dan hasil analisis akan ditarik kesimpulan. Sebelum mengakhiri presentasi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RR Dwi Indarto SPT MP dan Bapak Muhammad Danang Yulianto SPT MSI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kelas F serta teman-teman seminar kelas F. Saya dengan senang hati menerima segala masukan dan saran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.